Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara KJTV di edisi spesial Pelantikan Kepala Daerah Seluruh Indonesia tahun 2025. Pemirsa, jika sebelumnya kita sudah terhubung secara daring dengan Wakil Bupati Jember yang baru saja dilantik, Bapak Joko Susanto, ini kami juga terhubung secara daring dengan Bupati Jember yang baru saja dilantik. Gus Fawait, apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gus, sebelumnya selamat sudah resmi menjadi Bupati Jember untuk periode 2025-2030. Terima kasih Mbak, terima kasih, mohon doa selalu dan Iya, mohon supportnya. nge. Siap. Gus, ini kayaknya lagi di mobil ya? Mau kemana nih Gus? Ini baru selesai, kami hari ini pelantikan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan merupakan ini kebanggaan bagi kita dan sejarah baru. Selama Indonesia merdeka belum pernah ada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang dilantik di istana dan dilantik oleh Pak Prabowo. Tentu kami bangga dan ini kebanggaan bagi kita semuanya, bagi para kepala daerah dan merupakan simbol bahwa membangun Indonesia harus bersinergi mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Begitu Mbak. Oke, Gus menjadi bagian dalam sejarah baru di Indonesia, dilantik secara langsung, secara bersama-sama oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana perasaan dan kesannya, Gus? Sebuah kebanggaan dan saya sesuai dengan arahan Presiden tadi bahwa semenjak tadi waktu mengucapkan sumpah janji, semenjak itu pula lah kami menjadi pelayan masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Bahkan sebuah kebanggaan bagi saya kader Pak Prabowo ketika tadi bersalaman-salaman dengan seluruh Pak Prabowo luar biasa. Jadi beliau salaman satu-satu ke seluruh kurang lebih bupati dan wakil itu sekitar 900 sekian orang disalami Betul. satu-satu oleh beliau. Dan pada waktu Ya. nyampe ke kami, beliau sempat berhenti dan beliau berbincang-bincang. Dan itu kebanggaan bagi saya. Beliau menanyakan kabar dari sahabat beliau, guru beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki. Beliau menanyakan bagaimana kondisinya. Bahkan sampai beliau masih ingat obat yang pernah beliau berikan masih ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, beliau akan kirim lagi. Atau kalau Buya berkenan ke Jakarta, beliau menganjurkan ke Jakarta. Nah, ini bagi saya pesan bahwa seorang pemimpin tidak boleh lupa sejarah. Pak Prabowo sebelum jadi presiden, beliau sangat akrab dengan Buya Kiai Muzaki dan hari ini beliau masih ingat betul dan beliau perlakuan kepada para ulama ke dunia pesantren itu luar biasa. Maka tentu saya sebagai kader akan memberikan perhatian lebih kepada semua pihak di Jember termasuk para ulama, para kiai, para santri, para pondok pesantren yang selama ini mungkin masih kurang ya mendapatkan perhatian yang layak. Begitu Mbak. Oke, Gus, kalau arahan untuk Gus Fawait sendiri dari Presiden Prabowo sebagai kader yang menjadi kepala daerah ada nggak, Gus? Kebetulan kami pada hari Kamis kemarin dikumpulkan semua kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra, kader beliau, dan beliau menyampaikan bahwa semangat efisiensi. Efisiensi ini bukan mengurangi anggaran yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Enggak. Efisiensi ini beliau rakyat, baik itu APBN maupun APBD, itu digunakan yang langsung sebesar-besarnya hal-hal yang bermasyarakat. Baik, pemirsa, sambil kita menunggu jaringan lebih stabil lagi, ini barusan kita sudah membahas terkait bagaimana prosesi pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Jember untuk periode 2025 hingga 2030 di Istana Merdeka Jakarta, Gus Fawait, yang mana ini ternyata tadi ketika Presiden Prabowo Subianto menyalami secara satu persatu kepala daerah yang ada di Istana Merdeka tadi, ini sempat ternyata kepada Bapak Gus Fawait, ini ternyata
masih tidak melupakan sejarah, kata Gus Wahid tadi. Ternyata masih ada kedekatan khusus dengan Kiai Muzaki yang ada di Kabupaten Jember. Ini sedikit ulasan kepada pemirsa bahwasanya hari ini merupakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia tahun 2025 secara serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta tadi pukul 10 pagi. Ini tadi ada total 961 kepala daerah yang turut andil dalam prosesi pelantikan kepala daerah secara serentak oleh Presiden. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diharapkan dilakukan juga oleh pemerintah kabupaten adalah efisiensi terhadap belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung kepada kebutuhan masyarakat, tidak berkaitan dengan pendidikan, kesehatan. Contoh, hanya terkait masalah seremonial, pesta-pesta, studi banding, dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan oleh Pak Prabowo untuk direlokasi atau yang langsung berkepentingan dengan masyarakat. Maka sebagai bentuk konkret kami memutuskan bahwa mobil dinas dari Bupati, saya bisa saja sebetulnya menolak ya, tapi saya punya alasan yang lain, saya pakai Avanza Veloz. Karena kalau saya pakai mobil pribadi, mobil saya masih bagus. Nah, maka saya ingin memakai Avanza Veloz sebagai pesan bagi birokrasi yang lain di Jember bahwa kita harus melakukan efisiensi selama masih bisa dikurangi anggaran yang tidak langsung berkaitan dengan masyarakat, kita kurangi dan kita alihkan untuk belanja yang berkaitan dengan masyarakat. Dan juga pesan untuk semua kepala birokrat, masa iya nanti mobil dinasnya lebih bagus dibanding mobil dinasnya Bupati. Nah, kita memilih Avanza Veloz. Begitu, Mbak. Oke, baik Gus. Artinya memang pesan kepada para kader yang menjadi kepala daerah, termasuk Gus Wahid sendiri dari Presiden Prabowo Subianto ini, semangat efisiensi ya Gus, untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu Gus? Betul. Jadi bagaimana APBD itu betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Dan saya setuju dengan itu, saya berkomitmen akan melakukan efisiensi yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Oke, Gus, ini mengikuti rangkaian apa saja sih Gus sebelum pelantikan dan apa kesannya Gus? Ya, jadi hari Kamis, hari Jumat, kader Partai Gerindra yang menjadi bupati dikumpulkan di Hambalang oleh Pak Prabowo. Kemudian rangkaian resminya, yaitu pada hari Minggu kemarin, kami memulai dengan tes kesehatan untuk memeriksa kesiapan apakah kami mampu untuk mengikuti proses pelantikan dari awal sampai akhir. Kemudian dilanjutkan hari Selasa, ada gladi kotor. Hari Rabu itu ada gladi bersih, dan hari ini ada pelantikan di Istana Negara. Dan tidak cukup di situ, kami besok sudah harus masuk di tempat pelatihan, di tempat retreat khusus untuk kepala daerah, khusus untuk bupati, wali kota, gubernur. Itu kami di retreat kegiatan seperti diklat di Magelang sampai tanggal 28 Februari. Saya mengapresiasi semua yang dilakukan hari ini oleh pemerintah pusat, yang itu merupakan ide dari Presiden. Ini merupakan wujud dari sinergitas, semangat untuk melakukan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Apalagi nanti selama retreat yang menjadi narasumber adalah para menteri, sehingga kami bisa membuka wawasan kami bagaimana kami harus membuat kebijakan yang tepat, membuat kebijakan yang produktif, dan kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan juga. Karena membangun Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja atau pemerintah kabupaten saja, tapi harus dilakukan bersama-sama dan butuh sinergitas. Dan momentum retreat ini saya pikir adalah momentum penguatan dan pemantapan bagi upaya sinergitas pembangunan di Indonesia. Oke, Gus, artinya ini dari 21 sampai 28 Februari ada retreat. Menyinggung soal retreat, Gus, apa persiapan yang sudah dilakukan Gus Wahid sendiri untuk mengikuti rangkaian retreat di Magelang?
Saya pikir persiapannya ya biasa-biasa saja karena itu semacam kayak sekolah, kayak diklat dan pengenalan. Maka saya pikir saya cuma menyiapkan kesehatan supaya tidak terganggu nanti dalam retreat dan insya Allah kita bisa mengikuti sampai sampai selesai insya Allah dan itu diikuti oleh bupati wakil dan wali kota, bupati dan wali kota juga gubernur seluruh Indonesia. Begitu, Mbak. Karena nanti menyusul ya Gus ya, untuk wakilnya ya Gus. Ah, untuk wakil memang belum ada agenda retreat, cuman pada tanggal 28 wakil juga diminta untuk hadir untuk mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia. Oke, Gus kalau boleh tahu ini di Jakarta sama siapa aja Gus dalam prosesi pelantikan? Nah, ini sebelah saya nih ada istri Wah, assalamualaikum dan Neng. ditemani oleh kawan-kawan. Oh, Wah, sehat Neng? Masya Allah. alhamdulillah sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah. Mm-mm, mm-mm. Artinya rombongan ini ya Gus Ini saya ya? didampingi oleh Oke, rame-rame ini kawan-kawan surprise saya. Saya Oke. tidak tahu kok apa awalnya rombongan kami cuma saya, istri, 4-5 orang lah ya. Sampai Jakarta ternyata banyak kawan-kawan yang juga menghadiri secara mandiri Mm, ke mm, Jakarta dan ya bagi saya tentu saya bahagia dan senang ya ditemani orang-orang mm. yang dekat dengan kami dan niatnya adalah memberi support untuk menuju Jember baru, Jember maju. Baik, pemirsa sambil lalu kita menunggu jaringan yang lebih stabil lagi. Ini barusan kita sudah berbincang dengan Bupati Jember untuk periode 2025 hingga 2030 yang mana memang ini akan setelah pelantikan akan mengikuti retreat di Magelang dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, baik dari gubernur, wali kota, bahkan hingga bupati, terhitung mulai besok 21 Februari hingga 28 Februari. Dan rencananya bagi para wakil ini juga akan menyusul untuk hadir di tanggal 28 Februarinya. Dan tadi juga sempat kita berbincang dengan siapa saja Gus Fawait, tadi juga ada istrinya yang ada di samping mobil tadi, kemudian juga ada rombongan yang ikut untuk mengikuti prosesi pelantikan Gus Fawait di Istana Merdeka Jakarta. Baik, apakah sudah tergabung bersama kami Gus Fawait? Ya, Ya, ini mohon baik. maaf karena sedang crowded ya, seperti sinyalnya Iya. memang lagi bertubrukan semua ini. Iya, Begitu, Pak. iya, nggak masalah Gus. Iya, tadi membincang soal kita bahwasanya KJTV ini juga menghadirkan pakar akademisi di bidang politik dalam prosesi pelantikan tadi. Menyinggung soal retreat Gus, ini ada catatan. Kalau bisa ketika retreat ini nggak hanya retreat aja, tapi sudah mulai pemetaan untuk di wilayah. Ini bagaimana tanggapan dari Gus Fawait sendiri? Saya pikir itu masukan yang bagus ya. Jadi retreat ini sebetulnya jangan dimaknai hanya sebagai hanya pelatihan saja. Tetapi retreat ini menurut saya adalah bagian dari strategi pemerintah pusat bagaimana kepala daerah yang akan segera menyusun Perda RPJMD ini disesuaikan dan diselaraskan dengan rencana strategis pemerintah pusat. Karena jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun ke arah selatan, yang daerah bangun ke arah utara. Tidak nyambung. Nah, untuk membuat Indonesia ini menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia emas tahun 2045, maka perlu dilakukan sinergitas dan kebijakan yang kompak dan tidak bertentangan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lainnya. Maka retreat ini narasumbernya adalah para menteri-menteri. Maka disitulah sekaligus kita melakukan sinergitas dan sekaligus kita bisa juga mendapatkan arahan hal-hal apa yang menjadi potensi di kabupaten kita. Sehingga harapan saya ketika nanti saya kembali ke Jember, kami sudah gambaran apa hal-hal yang akan kami lakukan di dalam 100 hari pertama pemerintahan Gus Fawait dan Pak Jokowi ini. Begitu, Mbak. Oke, Gus ini
tampilnya Gus Wawaid sebagai pemimpin baru di Kabupaten Jember. Apa Gus harapan optimisme yang mendesak untuk segera dituntaskan di Kabupaten Jember? Kalau sebelumnya, ini Pak Joko sudah terhubung bersama kami, kesejahteraan masyarakat. Kalau Gus Wawaid sendiri seperti apa? Sama ya, jadi saya kan bupati dan wakil bupati, kan tidak mungkin punya kebijakan yang berbeda-beda. Maka kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas kami, terutama terkait masalah kebutuhan dasar dari masyarakat Jember. Saya dalam kampanye menyampaikan dan keinginan besar saya bahwa masyarakat Jember yang beberapa waktu yang lalu pernah mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis di 3 rumah sakit pemerintah dan di puskesmas. Saya pernah menyampaikan bahwa saya ingin seluruh masyarakat Jember mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya atau gratis di seluruh rumah sakit dan di seluruh Indonesia. Tentu dalam koridor universal health coverage. Maka itu yang ingin kami wujudkan nanti pertama dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan kami ingin bahwa kesehatan ini menjadi satu prioritas kita bersama, dan saya menginginkan seluruh warga Jember bisa mengakses fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dan tanpa biaya atau gratis. Karena kita tahu bahwa warga Jember tidak cuma berada di Jember ya, tapi juga ada yang sedang berjuang mencari atau berjuang untuk ekonomi keluarganya di luar kabupaten, di luar provinsi. Mereka juga warga Jember, juga bayar pajak, mereka juga wajib kita lindungi. Maka untuk urusan kesehatan saya pastikan mau dimanapun orang warga Jember di seluruh Indonesia, kami akan mendesain bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tanpa dipungut biaya alias gratis. Begitu Mbak. Oke, artinya Gus, untuk 100 hari pertama kepemimpinan Gus Wawaid dan juga Pak Joko ini, untuk kesejahteraan masyarakat ini sendiri yang paling utama saat ini kesehatan, begitu ya Gus ya? Betul, urusan kesehatan. Walaupun kita harus paham bahwa APBD tahun 2025 ini kan sudah dirancang dan sudah ditetapkan oleh pemerintahan yang lama. Maka kita tidak bisa semerta-merta langsung membuat kebijakan yang terkait anggaran. Kami harus menelaah dengan baik dulu, dan baru kita bisa membuat kebijakan yang baru terkait masalah anggaran, paling cepat di PAPBD tahun 2025 walaupun ruangnya kecil. Tentu yang bisa lebih luas, kami bisa menerapkan dan mewujudkan visi misi kami, ya sepenuhnya yang paling besar adalah di APBD tahun 2026. Maka kalau di awal-awal ini tentu pasti kita akan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Oh ya, termasuk janji waktu saya waktu pemilu kemarin bahwa kami ingin retribusi pasar, di mana kita tahu pasar adalah simbol ekonomi wong cilik yang beberapa saat yang lalu ada kenaikan 100-200%. Kami nanti sampai Jember, saya tidak akan masuk ke pendopo sebelum datang ke pasar tradisional, Pasar Tanjung, dan saya akan bikin keputusan untuk menurunkan kembali retribusi pasar atau karcis pasar yang sempat naik 100-200%, kami akan turunkan 100-200%, sehingga ini merupakan wujud dari keberpihakan pemerintah Kabupaten Jember yang hari ini kepada ekonomi wong cilik yang disimbolkan dengan pasar tradisional. Begitu Mbak. Oke, artinya Gus ini nggak cuma kesehatan, tapi ekonomi juga menjadi poin prioritas dalam kepemimpinan Gus Wawaid dan Pak Joko untuk 100 hari pertama, begitu? Betul. Bahkan bukan cuma masalah kesehatan dan ekonomi ya, tapi juga masalah pendidikan. Karena 3 hal itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Oke, Gus, kita tahu bahwasanya efisiensi anggaran ini merupakan cita Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apakah Gus nanti akan berdampak terhadap aturan yang akan nantinya diberikan Gus Wawaid kepada masyarakat di birokrat sendiri atau seperti apa Gus? Yang perlu kita ketahui lebih dalam,
apa yang dilakukan Presiden untuk melakukan efisiensi itu sebetulnya bukan terkait dengan anggaran yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Tapi contoh seremonial yang itu juga walaupun dilakukan efisiensi tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat ya, murni adalah penghematan. Contoh mungkin kantor bayar listriknya sekian ratus juta, kita akan efisiensi. Kalau siang tidak usah pakai lampu banyak-banyak, AC-nya yang dipakai saja. Kita lakukan efisiensi. Nah, itu sebetulnya semangat yang diarahkan oleh pemerintah pusat kepada kita. Maka nanti kami juga akan melakukan hal yang sama. Saya mulai dari kendaraan dinas kami. Kendaraan dinas bupati yang baru, kami pakai Avanza dan Veloz. Biar lebih irit dan bisa menghemat anggaran BBM. Nah, itu kami akan lakukan dari aspek-aspek yang lain, tanpa harus mengorbankan pelayanan ke masyarakat atau anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jadi tidak usah khawatir, kalau terkait masalah yang langsung layanan ke masyarakat, tidak akan pernah kita kurangi, bahkan kalau perlu kita tambahi hasil dari efisiensi sektor-sektor yang lain. Oke, Gus, ini kita tahu bahwasanya juga ini sebelumnya ada tenaga honorer, Gus. Karena tadi Gus Wawaid juga mengatakan bahwasanya prioritasnya ini ada di kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ekonomi ini kan juga berdampak terhadap bagaimana tingkat pengangguran di Kabupaten Jember sendiri, begitu ya Gus ya. Ini terakhir yang ramai diperbincangkan, ini ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jember ini masih kelimpungan, Gus, tidak tahu arahnya kemana, tidak jelas kedepannya seperti apa. Kemudian juga informasinya akan ke DPRD Pusat untuk mengadu. Ini seperti apa Gus tanggapannya, dan nanti seperti apa Gus Wawaid hadir di rekan-rekan tenaga honorer ini? Saya setuju kalau para kawan-kawan kami dari honorer itu bisa silaturahmi ke DPR RI. Karena sebetulnya masalah kepegawaian honorer ini bukan hanya masalah Jember semata, tapi masalah kabupaten seluruh Indonesia. Maka kita perlu bersilaturahmi dan menyampaikan unek-unek kita kepada pengambil kebijakan yang utama, yaitu adalah pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah tenaga honorer, saya sudah berkomunikasi tadi dengan Ketua DPRD Jember yang akan membentuk atau sudah dibentuk pansus terkait masalah tenaga honorer. Saya mendengar bahwa honorer di Jember ini ada beberapa kasuistis. Contoh seperti ada orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi justru tidak masuk database. Tapi ternyata yang baru sebulan, 2 bulan, bahkan belum setahun, sudah masuk ke pendataan honorer database dan ikut serta di dalam seleksi kemarin P3K. Maka tentu ini kasihan dong bagi yang mengabdi. Maka saya berkomitmen untuk bersinergi dengan DPRD Kabupaten Jember, bahwa masalah honorer ini menjadi prioritas kita juga untuk segera kita selesaikan. Namun tetap bagi yang data-data yang dianggap itu tidak sesuai prosedur, ya harus kita buka bersama-sama. Sehingga nanti eksekutif dan legislatif dalam pansus ini akan dibahas bersama, termasuk buka-bukaan data. Jangan sampai orang yang mengabdi puluhan tahun justru tidak mendapatkan tempat yang layak, justru hanya 1-2 orang mungkin yang diduga tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan administrasi dan antrian, justru malah mendapatkan prioritas karena kedekatan dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, atau keluarga A, pejabat A, keluarga pejabat B, keluarga pejabat C. Maka itu harus dibuka, dan saya terima kasih kepada kawan-kawan aktivis honorer dan juga DPRD Kabupaten Jember yang sudah berkenan untuk membuat pansus dan akan membuka semua data. Dan saya sebagai pemerintah yang baru, sebagai Bupati Jember, akan mensupport data apa saja yang akan diinginkan oleh pansus demi untuk membuka bahwa orang-orang yang hak mendapatkannya hak tidak ambil. Ya, baik. Gus, sebelum diakhiri Gus, ini ada nggak pesan ataupun arahan kepada masyarakat Kabupaten Jember dalam momen spesial pelantikan ini, Gus? Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Jember, kepada seluruh masyarakat Jember atas kepercayaan. Mulai hari ini, saya adalah pengabdi di Kabupaten Jember. Bupati adalah pengabdi. Bupati harus melayani. Insya Allah kami akan baik
untuk mewujudkan Jember baru, Jember maju. Politik pilkada sudah selesai, maka jangan sampai ada perpecahan. Kita harus bersama-sama kompak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jember yang lebih baik. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jember baru, Jember maju. Gus, ini balik ke Jember kapan, Gus? Insya Allah setelah retreat saya langsung balik. Ini KJTV merupakan TV pertama yang langsung kita diskusi. Saya live di TV-TV yang lain nih. Jadi ini kesan pertama betul KJTV, sukses selalu ya. Terima kasih Gus, balik ke Jember kita tunggu Gus ke studio kami Gus. Supaya kita bisa bertemu langsung Gus. Baik. Gus. Terima kasih, salam untuk semuanya ya. Siap. Gus Fawait juga terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung bersama kami. Salam, hormat juga untuk seluruh tim dan juga istri tadi di samping. Sehat selalu, sekali lagi Gus, selamat dan sukses mengemban amanah untuk Kabupaten Jember lebih baik lagi 2025-2030. Sekali lagi selamat. Terima kasih Gus. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak, terima kasih. Ya pemirsa, seperti itulah tadi perbincangan kita dengan Bupati Jember yang hari ini baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Gus Fawait. Dan kita masih akan terus berbincang dengan kepala daerah dari wilayah lainnya untuk mengetahui bagaimana kesan dan pesan kemudian optimisme untuk membangun daerahnya masing-masing tentunya dalam program Suara KJTV. Janganlah kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.